Sampai di sana pas diperiksa, awalnya itu aku mikirnya kalau aku ini kalau saya kena asam lambung, tapi ternyata bukan. Ternyata halo, jumpa lagi dengan saya di channel Brian Pimpin. Tapi kali ini vlog saya nggak tentang kegiatan di atas kapal ya, tapi tentang saya mau bercerita sedikit. Kemarin tuh di atas kapal saya sempat sakit. Di video saya yang terakhir itu judulnya kan apa yang akan dilakukan jika ada kru di atas kapal yang sakit. Jadi selama saya bekerja di atas kapal kemarin itu yang saya betul-betul sakit yang sudah nggak bisa ditahan lagi. Kalau cuman kayak sakit demam, flu, batuk itu sudah sering, masih bisa ditahan. Tapi kalau kemarin itu betul-betul sudah nggak bisa lagi ditahan. Saya kemarin sakit di atas kapal itu sekitar 5 hari. Saya awalnya itu saya nggak terlalu menyangka kalau sakitnya bisa parah ya, bisa parah seperti itu. Saya nganggap itu hanya sakit perut biasa, nggak ada kepikiran kalau sakitnya itu bisa seperti itu. Jadi awalnya itu jam 4 subuh saya bangun, tiba-tiba saya merasa sakit di bagian perut. Nah setelah itu saya bawa kapal ngasis, membantu menyadarkan tongkang Bina Samudera 36 waktu itu ya, membantu ngasis Bina Benua 88. Nggak selesai pekerjaan, nggak selesai kerja, nggak selesai ngasis, saya sudah nggak sanggup menahan rasa sakit perut. Untungnya saat itu di Anjungan saya ditemani oleh nakoda. Jadi saya ngomong sama nakoda, "Kip, mohon maaf, saya sudah nggak sanggup." Jadi ya langsung kendali kapal diambil alih oleh nakoda. Saya langsung turun ke kamar mandi buat buang air. Tapi ternyata sakitnya bukan karena pengen buang air. Sakitnya itu sangat sekali menusuk pokoknya. Hingga akhirnya saya masuk ke kamar tidur. Paginya saya bangun, sakitnya hilang. Saya merasakan aman. Karena saya merasa sudah hilang, saya pergi ke puskesmas untuk berobat, puskesmas di Pegatan itu. Saya berobat di sana, tapi waktu itu disuruh sama dokternya untuk kembali besok buat periksa urin. Jadi saya hari itu disuruh minum air putih sebanyak mungkin. Bukan sebanyak mungkin sih, minum air putih itu 2 liter. Karena besok pagi mau cek urin. Karena pasti ke puskesmas itu nggak ada keluhan apa-apa sih. Maksudnya perut sudah nggak sakit waktu itu. Jadi dokter bilang coba minum air 2 liter, besoknya datang lagi. Nah hari itu berjalan lancar, mulus, nggak ada kendala apa-apa, nggak sakit perut. Besok paginya jam 8 saya pergi lagi ke puskesmas buat periksa cek urin. Tapi kemarin itu saya sudah minum banyak, 2 liter saya minum air putih itu 2 liter. Jadi besok paginya itu saya pergi lagi ke puskesmas untuk cek urin. Selesai cek urin, semuanya normal saja sih, nggak ada yang didapat ya. Maksudnya nggak ada, belum terdeteksi penyakitnya. Tapi sama dokter dikasih obat antibiotik, siapa tahu ada infeksi terselubung. Karena nggak tahu kan di puskesmas alatnya kurang memadai, apalagi kan kita di pedalaman. Cuman dari dokternya disarankan untuk pergi ke kota Banjarmasin untuk cek lagi, check up.
Kalau di kota kan alatnya lengkap, kalau di pedalaman ya alatnya kurang memadai. Nah, setelah itu sekitar jam 3 sore saya mulai lagi rasa sakit di perut itu kembali kembali lebih sakit dari pertama. Saya langsung masuk ke kamar, keringat dingin, saya tiduran, nggak sanggup nahan sakit perut lagi. Itu berlangsung kira-kira sampai jam 10 malam ya. Enggak, itu berlangsung sampai jam 10 malam. Berlangsung sampai jam 10 malam. Setelah itu hilang. Nah, pas hilang itu mikir lagi kok sakit lagi. Tapi karena sudah jam 10 malam itu hilang sakitnya, saya sudah tenang-tenang aja. Mungkin karena kecapean atau apa, aku pikir. Nah, setelah itu besok pagi masih besok pagi itu aman-aman aja, nggak ada sakit. Nggak ada sakit seharian itu, nggak ada sakit. Kita kerja keluar, kita tarik tongkang. Nah, jam setengah 7 malam itu sakit itu datang lagi. Kalau yang jam setengah 7 malam itu sudah luar biasa sakitnya, bukan cuma di perut, di pinggang juga sudah sakit semua. Pokoknya sakitnya itu luar biasa sekali. Terus untungnya sakitnya itu pas kita sudah selesai kerja, saya langsung tepar, nggak bisa ngapa-ngapain. Jam 9 nakoda turun, selesai menyandarkan semuanya, kapal stop mesin, nakoda turun. Dia nanya sama saya, gimana, kita ke puskesmas? Jadi aku bilang, iya Kep, kita masuk aja, bawa saya ke puskesmas. Saya sudah nggak sanggup karena sakitnya itu sudah menyeluruh. Setelah itu langsung kapal tancap gas, balik masuk ke pegatan lagi untuk bawa saya ke puskesmas. Jadi di sana itu pas sampai di sana saya langsung pergi ke rumah agen karena saya kesulitan untuk berjalan, sakit perutku. Jadi dari perawatnya itu disuruh nunggu aja di tempat agen biar mereka yang datang. Aku nunggu di rumah yang agen itu, tempat agen. Datang perawatnya, diperiksa. Di situ dikasih obat sama disuntik. Tapi perawatnya itu menyarankan untuk ke Kota Banjarmasin juga. Kan di Kota Banjarmasin kan lengkap lah alat-alatnya untuk periksa kesehatan. Nah, setelah itu besok pagi seharian itu hujan deras. Tapi sakit di perut itu nggak hilang-hilang. Kenapa, pikirku ini kan, sakit di perut nggak hilang-hilang. Setelah itu aku tahan-tahan, setelah aku pikir-pikir, wah kalau terus-terusan di sini nih bisa bahaya. Akhirnya aku ngomong sama nakoda, bilang sama kapten kalau saya nggak bisa ikut berlayar Kek. Saya takutnya kalau di tengah laut ada apa-apa. Jadi saya izin aja untuk gak ikut berlayar. Ya, dan untungnya nakoda saya orangnya pengertian. Terima kasih Kep. Orangnya pengertian, jadi nakoda langsung telepon kantor, ngasih tahu kalau Molim 2-nya sedang sakit dan mau berobat Banjarmasin, jadi nggak bisa ikut berlayar. Dan puji Tuhan, syukurlah kantor juga mengizinkan saya untuk pulang berobat. Jadi keesokan paginya saya berangkat ke Kota Banjarmasin. Tapi pas selesai besok mulai pagi tuh ya, malamnya saya dibawa lari ke pegatan lagi buat periksa. Besoknya seharian penuh, mulai dari jam 4 subuh sampai jam 4 subuh besoknya lagi saya sudah nggak bisa kencing loh. Di situ saya langsung, kok nggak bisa kencing ya? Rasa kencing itu ada, tapi kalau keluar nggak bisa keluar. Ibarat selang itu disumbat, jadi airnya itu nggak ada keluar sama sekali. Itu yang buat perutku muter sakit sekali pokoknya. Saya mikir, apa ini ya? Kenapa ini perutku ini? Kenapa aku nggak bisa buang air kecil?
kayak disumbat itu loh, kayak ditutup pipanya. Aduh, kenapa ini ya, bingung. Itu yang bikin saya takut, makanya saya bilang sama kapten, Cap, saya minta maaf nggak bisa ikut berlayar, Cap, saya mau pulang ke kota Banjarmasin untuk berobat. Aduh, untungnya saya di kapal itu punya teman-teman yang perhatian. Saya minta tolong dibikinkan bubur sama Mas Aditnya, temanku di sana itu. Ya, teman-temanku ya perhatian lah semuanya. Saya minta tolong ini, minta tolong itu, semuanya dibantu lah pokoknya sama mereka. Jadi ya saya bersyukur satu kapal sama orang-orang baik. Nah, setelah itu besoknya saya pulang ke kota Banjarmasin. Saya memutuskan pulang ke kota Banjarmasin untuk berobat, karena kebetulan sore itu kapal yang saya kerja mau berangkat. Jadi saya numpang tidur di kapal satu perusahaan juga, tempatnya teman di Bina Benua 16. Kemarin pas saya balik ke kota Banjarmasin, nakodanya masih tidur. Jadi saya nggak sempat mengucapkan terima kasih buat nakodanya, buat kru-kru yang lain juga terima kasih sudah nampung saya kemarin nginap satu malam. Terus juga sama agen di Pegatan juga terima kasih sudah nampung saya waktu sakit kemarin. Setelah itu paginya sekitar jam 5 subuh ya, saya tiba-tiba tidur kayak ada yang pecah itu loh di kemaluan saya, kayak ada yang pecah. Setelah itu perih, saya langsung lari ke toilet. Pas kencing, aduh, langsung keluar airnya, langsung keluar. Punya pelong rasanya pas airnya keluar. Setelah itu sakit perutku itu mulai hilang. Jam 7 pagi saya dijemput perahu longboat dari Pegatan ke kota Banjarmasin. Pokoknya perjalanan naik longboat itu dari Pegatan ke kota Banjarmasin, saya sampai di Banjarmasin itu jam 3 sore. Jadi saya sebelum berangkat dari Pegatan saya sudah kasih tahu saudaraku di kota Banjarmasin untuk minta tolong kalau sampai di Banjarmasin saya langsung dibawa ke rumah sakit untuk berobat, karena saya pengen tahu, saya penasaran saya sakit apa. Nah, setelah itu sampai di kota Banjarmasin jam 3 sore, saya langsung pulang ke rumah. Sampai di rumah saya mandi, karena saya dari mandi itu dari kemarin sore. Jadi pagi itu pas berangkat ke kota Banjarmasin saya sudah nggak mandi ya. Jadi sampai di kota Banjarmasin baru saya mandi. Setelah mandi langsung dibawa tante ke puskesmas, ke rumah sakit buat berobat, rumah sakit Sari Mulia. Sampai di sana pas diperiksa, awalnya itu aku mikirnya kalau saya kena asam lambung, tapi ternyata bukan. Ternyata ginjalku itu infeksi. Jadi seperti ya kayak kemarin itu yang pas saya nggak bisa kencing, itu di saluran kencing saya itu ada batu. Jadi batu itu yang menyumbat. Jadi air kencingku itu terkumpul di ginjal, membuat ginjalku itu bengkak. Tapi syukurlah, puji Tuhan, sudah bisa kencing, jadi sudah normal lagi. Sakit di perut itu sudah hilang. Tapi sama dokter dikasih obat buat menghilangkan buat mencegah jangan sampai infeksi itu balik lagi. Seperti itulah kira-kira fungsi obat yang dikasih itu. Jadi pesanku buat teman-teman, jangan pernah nahan air kencing. Pokoknya kalau waktunya sudah mau kencing, langsung dibuang, jangan ditahan. Karena saya awalnya itu karena awalnya dari sakit saya ini sering nahan kencing. Jadi untuk teman-teman, pesan saya jangan sampai nahan kencing dan perbanyak minum air putih. Pokoknya satu hari itu minimal 2 liter ya. 2 liter, 8 gelas. Yang gelas ukuran 250 mili. Pokoknya 8 gelas. 2 liter. Jangan nanti sakitnya kayak saya. Aduh, nggak sanggup nahan sakit perutnya. Pokoknya intinya itu kata dokter. Jangan nahan kencing. Kalau sudah pas waktunya kencing, langsung kencing. Jangan ditahan-tahan. Karena yang ditahan itu tuh bikin penyakit. Jadi sekarang saya sudah masa pemulihan, puji Tuhan sudah semakin sehat. Saya sekarang masa pemulihan. Jadi saya tinggal di kos-kosan sendiri di kota Banjarmasin. Kalau kapal sekarang sudah
berlayar ke Semarang. Jadi saya kalau sudah fit lagi, kondisi sudah stabil, saya nyusul lagi kapal. Entah itu kapal di Semarang atau kapal balik lagi ke Kalimantan, baru saya nyusul. Pokoknya sampai kondisi saya betul-betul fit. Saya bersyukur punya nakoda yang sangat pengertian. Dan teman-teman juga yang ada di atas kapal juga pengertian. Jadi saya diizinkan tinggal dulu di rumah sampai kondisi saya betul-betul fit, baru balik lagi untuk berlayar. Oke lah teman-teman, itu sedikit cerita dari saya. Jadi jangan sampai nahan kencing ya, karena kalau nahan kencing itu bahaya. Saya kemarin itu sebelum sakit, saya rasa kencing jam setengah 3, jam 3, jam setengah 4 saya tahan, nanti saya kencing pagi. Ternyata itu berbahaya buat kesehatan saya. Jadi mulai sekarang saya kapok betul-betul nahan kencing. Terus juga minuman itu loh, jangan minum sembarangan, apalagi soda itu kayaknya jangan, bisa sih tapi jangan berlebihan. Kalau saya berlebihan, apalagi kita di kapal kan, selalu pengen yang begitu-begitu waktu kerja. Jadi sekarang ya saya sudah perbanyak minum air putih, dan yang paling utama nggak nahan kencing. Oke lah teman-teman, itu sekian sedikit cerita dari saya. Sampai jumpa, terima kasih.